Pemirsa, mantan pasangan suami istri Roro Fitria dan Andre Irawan hingga saat ini masih menyisakan permasalahan yang tak pernah berujung. Baru-baru ini, Roro yang ditemui di kawasan Jakarta mengungkap jika dirinya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Andre. Somasi itu terkait dugaan ingkar alias tak memenuhi kewajibannya atas apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam sidang perceraian. Lantas benarkah usai ketuk palu hingga saat ini Andre belum menunaikan kewajibannya seperti nafkah anak, uang indah, dan mut'ah? Dan terkait somasi sudah 2 kali kami layangkan dan kami tentunya sangat serius. Dan ini terkait tidak adanya pertanggungjawaban yang bersangkutan atas keputusan hakim yang telah melewati batas ingkrah. Ingkrahnya itu per 26 Desember 2022, berarti kurang lebih udah hampir 2 bulan di saat ini. Somasi pertama kami layangkan di tanggal 1, somasi kedua dilayangkan di tanggal 9 kurang lebih ya. Nah, jadi ya mohon diperhatikan. Masalah somasi sebenarnya udah nanti saya udah serahkan sih ke PBH Pradi Jakarta Selatan yang untuk menjawab somasi yang dilontarkan kepada saya dari mantan istri saya sih. Bukan hanya soal kewajiban atas putusan hakim yang hingga saat ini belum ditunaikan. Andre juga dinilai tak banyak membantu khususnya soal finansial dari mulai kelahiran anak pertamanya hingga akhirnya memilih berpisah. Lantas benarkah jika Andre tak merespon somasi untuk kedua kalinya ini, Roro bakal melanjutkan masalah ini ke jalur hukum? Jadi ya mohon diperhatikan kalau barang siapa warga negara Indonesia yang tidak melaksanakan keputusan hakim yang telah ingkrah itu berarti berkekuatan hukum. Berarti nanti dia akan berurusan dengan hukum karena menyepelekan keputusan hukum. Sampai dengan saat ini tidak ada kontribusi dari dia ya untuk secara finansial yang dimana keputusan hakim itu amat sangat sedikit sekali, 5 juta per bulan ya. Coba Mas Mbak bayangkan itu tidak sebanding dengan segala effort yang Nyai keluarkan untuk kasih sayangnya, kebutuhannya Baby Sultan setiap bulannya. Nah itu jadi amat sangat menyedihkan. Dan kalau misalnya dia menyampaikan pernah mentransfernya, iya benar 1 juta ya. Ya tertawa ya, semua orang di sini tertawa, tapi dia selalu bilang gini, enggak aku transfer kok. Ya iya, berani Nyai buka M-Banking sekarang itu 1 juta setelah 6 bulan. 1 juta bagi 6, 160.000. Coba Anda bayangkan. Ya, kalau itu untuk itu sih saya nggak bisa jawab terlalu lebar sih ya, karena kan nanti ada semuanya ada di jawaban dari somasinya mantan istri saya ke saya sih. Ya, ini kita berharap semuanya bisa baik-baik aja lah, bener nggak? Kayaknya untuk itu sih semuanya nanti terjawab setelah dari tim PBH Pradi Jakarta Selatan ngejawab isi somasinya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail lah, karena saya sudah serahkan. Nanti biar yang menjawab dari tim kuasa hukum PBH Pradi Jakarta Selatan. Di mata Roro, Andre seolah tak ada harganya. Bahkan untuk mengambil barang-barang milik Andre yang hingga kini masih ada di kediaman Roro pun ia kesulitan. Dan kabarnya, jika semua barang-barang yang diklaim merupakan barang-barang yang merupakan pemberian Roro itu akan diangkut, maka Andre harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada Roro. Kalau dia menanyakan tentang barang-barang dia, lah iya orang dia numpang hidup di rumahnya ini. Kalau dia minta barang-barangnya, itu sudah Nyai tulis di surat somasi, di footnote. Ya, itu Nyai sampaikan adalah Nyai akan dilaksanakan penyerahan barang-barang segera setelah Anda menyelesaikan tanggung jawabnya secara kontan. Karena Nyai tidak mau dicicil. Uang itu amat sangat sedikit dibanding dengan segala effort yang telah Nyai keluarkan, ya. Laki-laki punya harga diri dong, modal dong. Masuk dari nikah Nyai, mahar Nyai, akad resepsi semua Nyai, hidup sehari-hari Nyai. Persalinannya susah payah 12 jam nahan kontraksi sakitnya tuh yang handle payment juga Nyai.
kebutuhan sehari-hari Sultan. Nyai juga mosok ya nggak punya harga diri kayak gitu kan, tempo hari mau mengambil hak asuh anak Nyai. Dia melakukan kontra memori kontra apa gitu untuk teknis hukumnya. Coba Mas bayangkan kalau dia ambil hak asuh anak, bagaimana nasib baby Sultan? Saya emang istilahnya saat ini kan benar-benar lagi berusaha maksimal ya untuk bangkitnya usaha saya segala macem, terus bisnis saya gitu kan, bengkel segala macam yang istilahnya udah mundur ya. Saya pertanggungjawabkan adalah kan bukan hanya baby Sultan, tapi anak-anak saya yang saya pikirkan. Jadi makanya saya tetap semangat untuk bisa membangun lagi semuanya gitu Mas. Jika Andre hendak bertemu dengan baby Sultan, maka semua kewajiban yang belum rampung harus ditunaikan terlebih dahulu. Lantas benarkah jika itu semua tak bisa dilakukan oleh Andre, Roro tak bakal membuka pintu sedikit pun meski hanya sekejap bertemu dengan baby Sultan? Pertama, selesaikan tanggung jawabnya. Itu bukannya yang nulis ya, itu yang merupakan ketetapan keputusan dari hakim yang mulia, dan kita bersidang itu capek banget. Ya nggak tahu ya kalau buat anak sendiri aja 1 juta bagi 6 bulan, atau mungkin yang dampingi nggak tahu itu gimana sistemnya. Yang kedua, rubah habitnya, karena sampai sekarang ya masih sangat trauma. Nanti bisa disampaikan ke Pak Despa traumanya seperti apa terkait baby Sultan. Karena ya Mas, kalau benar sayang apa iya tega? Ya kan, selain emang ASI, Nyai disupport oleh SUS. Aksesnya kan saya belum bisa emang masih WhatsApp juga kan, saya SMS juga nggak dibales, atau WhatsApp saya kan dari blok, itu aja sih ya. Tapi saya berharap lah mudah-mudahan nanti ada jalan keluar saya bisa ketemu baby Sultan lagi. Saya sih berharap ya buat Nyai juga akan kedepannya akan jauh lebih baik. Saya juga sama gitu kan, karena sisi adalah kita udah ada baby Sultan yang emang harus dia bukan hanya butuh dia butuh istilahnya moral dari bapaknya gitu, rasa ingin ketemu atau apapun. Pasti namanya anak pasti ada rasa kangen, perasaannya kan nggak akan hilang. Itu aja sih. Saya berharap mudah-mudahan kita nggak perlu ada lagi dendam ataupun pikiran yang kurang baik depannya, karena yang saya lakukan adalah sekarang ya semua buat anak gitu. Karena kan ya sama, dia pun mungkin sama ya, itu aja sih. Saya berharap harapan saya nggak perlu ada masalah yang terlalu bikin kita ribet ke depannya gitu. Ini kan udah jalan aja sesuai dengan yang kita lakukan adalah untuk niatnya adalah untuk baby Sultan. Di tempat terpisah, badai perpisahan antara komedian Daus Mini dan Selvi Hana Wijaya sepertinya tak bisa dibendung lagi. Kemarin bersama tim kuasa hukumnya, wanita bertudung hijab itu mendaftarkan gugatan cerainya untuk Daus ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Keputusan Selvi untuk berpisah dengan Daus sepertinya sudah bulat, meski hatinya terluka lantaran ia harus berpisah dengan orang yang telah memberinya buah hati. Namun anehnya, jika sebelumnya Selvi menepis jika perceraiannya ini tak ada sangkut pautnya dengan orang ketiga, namun saat di pengadilan, justru salah satu pemicu jika dirinya bercerai dengan Daus itu lantaran ada sosok wanita idaman lain di hati Daus. Alasannya banyak. Selama menjalankan rumah tangga ini ada aja cekcoknya, selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Mungkin baru ini aku sampaikan karena kemarin kan sempat diskusi juga sama Bang Acong, makanya baru aku sampaikan hari ini. Ini hampir setahun yang lalu. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya, udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi emang udah nggak ada, harus dipertahankan. Kalau yang ketahuan sih baru sekali, cuman kalau untuk cacat yang lain banyak sih. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan,
wajar dong namanya cover boy ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. Kan gitu ya Bang ya, namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD, pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami bukti. Kemarin Selfie sebenarnya udah menceritakan ke saya, ini bocoran satu. Tapi udah, ini doang ya, nanti selanjutnya. Daus sempat mengaku kalau memang ada orang ketiga. Udah. Saya mau ngakui perselingkuhan. Yang mana dulu? Saya mau banyak cover boy. Banyak mantan-mantan saya model, saya mau. Makanya yang mana dulu nih perselingkuhannya gitu. Oh banyak amat sama satu, saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Tidak ya, tidak benar Bang ya. Pun pihak ketiga ini siapa, kita pun belum tahu. Nah nanti saatnya di persidangan biarlah saksi yang mengungkapkan segala itu, gitu kan? Kita hanya menyiapkan bukti apa yang disampaikan oleh Selfie, kita siapkan. Buktinya mana, saksinya siapa, nanti kita hadirkan di persidangan. Sayangnya, meski memiliki banyak bukti dan bahkan suaminya itu pernah mengakui jika dirinya bermain api dengan wanita lain, namun Selfie sepertinya enggan membeberkan siapa sosok wanita yang telah merusak rumah tangganya itu ke hadapan publik. Namun intinya, keegoisan Daus yang juga tak menghargai kedua orang tuanya menjadi musabab Selfie untuk bercerai. Salah satu alasan tadi kan sudah disampaikan. Terus begini, biasanya kita ini kalau ke mertua atau ke orang tua, kita minta restu. Kan harusnya begitu. Justru ini, menurut keterangan Selfie kepada kita, jadi Daus ini tidak suka terhadap bapaknya Selfie. Setiap bapaknya ke sana misalnya atau setiap ketemu, cenderung jangankan cium tangan gitu. Bahkan pernah untuk tidak salaman. Dan ini sudah lama kejadian ini gitu. Selfie ini pernah diskusi ke saya, pernah konsultasi ke saya beberapa bulan yang lalu. Cuman kewajiban kita selaku pengacara, Sel, perbaiki dulu. Coba antara orang tua dengan orang tua. Selfie dengan Dausnya, Selfie dengan orang tua Daus. Coba Daus dengan orang tuanya Selfie. Itu untuk diperbaiki dulu. Menurut pengakuannya, sikap tak menghargai mertua itu memang sudah lama diperlihatkan Daus. Namun apalah daya, semua cara telah ditempuh oleh Selfie agar Daus lebih menghargai dan menghormati mertuanya itu menemui jalan buntu. Alhasil, Selfie pun akhirnya menyerah dan memilih jalan perpisahan. Mereka ini dari sekitar 6 bulan yang lalu lah. Sekitar 6 bulan yang lalu, coba diperbaiki terus. Nah terakhir, sebelum kita ngajukan gugatan ini, saya pun sampaikan ke Selfie, Sel, coba untuk komunikasi lagi dengan Daus. Siapa tahu dia mau menyelesaikan secara keluargaan, dalam artian dia berubah sikapnya. Yang tadinya misalnya ke orang tuanya tidak suka atau tidak baik, itu biar lebih baik lagi. Tapi nyatanya kan diblok, sehingga Selfie pun susah. Apalagi kita. Apa ya, kayak nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tudingan-tudingan. Toh juga alhamdulillah kita mah sebenarnya ya teman-teman tahu sendiri lah saya kayak gimana. Kayak gitu. Kan dibilang kalau kita ngebahas terus aib. Gitu loh. Yang merasakan yang tahu itu kan kita berdua rumah tangga. Bu, ini bukan konsumsi publik. Gitu loh. Bukan itu gitu loh. Bukan tempatnya, cukup kita aja yang tahu. Terserah kalau dia mau cerita kemana, jangan ke masyarakat, jangan ke publik, ke teman-teman media. Kan akhirnya image-nya apa? Teman-teman sendiri yang bisa menilai kan.
Meski tak ada perebutan soal hak asuh anak dan harta gonogini, namun satu hal yang membuat Salvi nelangsa hingga ia tak kuasa menahan tangis adalah hingga detik ini, ia belum bisa bertemu dengan sang buah hati lantaran ada dalam pengasuhan Daus. Ditambah, Salvi juga mengaku tak bisa berkomunikasi dengan anaknya lantaran nomor teleponnya diblokir oleh Daus. Ya kebetulan anak sama Bang Daus. Tinggalnya di mana? Kemarin kan sempat ada ke rumah ngomong, aku pamit baik-baik sama Bang Daus juga, sama orang tuanya juga. Aku mau mengajukan gugatan. Udah tidak ada rasa kecocokan juga, dan akhirnya anaknya dibawa sama Bang Daus. Bilangnya sih kangen, tapi sampai detik ini aku nggak bisa ngubungin anak aku juga. Aku diblok sama Bang Daus. Enggak, gini lah, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya? Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Dari pihak keluarga Bang Daus juga nggak ada yang hubungin aku, gimana mau? Siapa sih yang rela jauh dari dari anak gitu. Apalagi aku ibunya. Anaknya kuat banget. Inilah bukti keegoisan Daus. Ada masalah seperti ini kan bukannya diselesaikan, tapi malah memblok dari kemarin itu. Selfie kemarin diblok sama Daus Mini. Sehingga untuk membicarakan lebih baik lagi itu susah, khususnya Selfie ini gitu. Enggak, gini loh, kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng, nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan, udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu, yang dipengenin itu apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya? Jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Buat Papi Daus, tolonglah, aku juga mau ketemu Al. Biar kita ngobrol dulu baik-baik, biar silaturahminya juga berjalan baik. Dengan proses ini jangan ada kedendaman, harus pasrah juga sama Allah. Memang ini udah terjadi, ini udah kesepakatan aku menggugat juga karena ada hal lain. Kalau nggak ada hal lain juga nggak mungkin terjadi kayak gini.